Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kita belajar tentang masalah pertumbuhan kucing, yaitu pada halaman 58. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang masalah pertumbuhan kucing, terlebih dulu kita mengulang sedikit tentang masalah pelajaran yang telah lewat, yaitu tentang masalah pertumbuhan dan ciri-ciri makhluk hidup. Pertumbuhan daripada makhluk hidup adalah yang bisa bergerak, kemudian besar, tinggi, dan sebagainya. Kemudian makhluk hidup adalah mempunyai beberapa macam. Makhluk hidup itu terdiri daripada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam masalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup itu seperti kita ini, manusia, seperti contoh yang ada ini. Seperti anak-anak yang sedang naik sepeda. Nah, itu adalah merupakan ciri makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena ini ada bergerak. Nah, jadi makhluk hidup itu adalah selain daripada bergerak, juga termasuk adalah makan dan minum. Contoh yang lain adalah pohon-pohonan. Pohon-pohonan ini adalah dia bergerak, kemudian juga tumbuh besar, tinggi, dan sampai berbuah. Coba kita lihat. Nah, pisang ini berbuah, ini bertungkul. Ini adalah merupakan ciri-ciri pada makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah dia makan, minum, dan juga mempunyai tempat tinggal. Sekarang kita lihat ciri makhluk hidup adalah makan. Nah, ikan ini adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup di mana dia mempunyai rasa dan juga perasaan, itu karena rasa dan perasaan lapar lalu dia makan. Ini adalah merupakan salah satu daripada ciri-ciri makhluk hidup. Dan juga contoh yang lain misalkan, nah ini juga adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup seperti yang ada di dalam kolam ini. Selain itu, makhluk hidup juga mempunyai tempat tinggal seperti makhluk hidup ikan, seperti yang Bapak katakan tadi, ya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, ini adalah tempat tinggal daripada makhluk hidup. Nah, ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Selain daripada itu, ciri-ciri makhluk hidup adalah dia bergerak. Seperti ikan ini dia bergerak, itu adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup itu selain pada manusia juga ada tumbuh-tumbuhan seperti yang Bapak katakan tadi, seperti pohon pisang, pohon jambu, kemudian juga pohon nisan, ya. Ini adalah merupakan pertumbuhan daripada makhluk hidup. Kemudian juga binatang di sini juga mempunyai ciri-ciri tersendiri, sama halnya dengan manusia, makan, minum, dan juga memerlukan tempat tinggal, bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian kita bicarakan tentang masalah pertumbuhan kucing, yaitu yang ada pada halaman 58. Silakan buka bukunya. Kucing adalah seekor makhluk hidup atau binatang, di mana kucing itu mempunyai beberapa ciri khas, yaitu dia mempunyai kaki 4, kemudian mempunyai bulu yang lembut atau yang lemah, yang dapat kita mandikan, yang dapat kita pelihara dengan baik, karena memelihara kucing adalah cukup mudah untuk kita pelihara. Kucing itu ada mempunyai hal yang positif dan juga yang negatif. Positifnya adalah pertama kita adalah memelihara suatu binatang, dan itu adalah merupakan suatu ibadah yang dapat kita amalkan. Mungkin ada nanti akan bisa kita dapatkan hasilnya dan juga bisa memeliharanya. Kemudian untuk faktor yang negatifnya adalah kalau kita kadang-kadang digigit, maka akan terasa sakit. Kemudian bila kita termakan bulu kucing, maka akan timbul juga suatu penyakit. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan lagi faktor-faktor yang lain tentang masalah pemeliharaan kucing. Pemeliharaan kucing ini untuk makannya memang cukup mudah. Dia bermacam-macam makanan, bisa makan nasi, bisa makan ikan, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah dulu apa yang Bapak jelaskan tentang masalah pemeliharaan binatang, ciri-ciri makhluk hidup, dan juga
makhluk hidup terbagi berapa? Ada beberapa macam. Sekarang silakan ambil buku latihan, catat, kemudian kirim ke WA pribadi Bapak. Yang pertama adalah coba sebutkan ada berapa macam makhluk hidup itu. Yang kedua, coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, ini pertanyaan Bapak, silakan jawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.